di situ. Ya, lanjut. Silahkan. Siapa lagi mau? Veronica? Veronica ini belum ada nilai sama sekali, Veren. Sela, Bunda. Sela on 7. Izin, Bunda. Sela on 7 juga belum ada. Selvia juga belum ada. Oke, Sela, silakan Sela. Sela sama Selvia tidak ada nilai sama sekali. Ayo cepat. Bunda ya, Bun. Ayo cepat Sela. Diperbesar layarnya itu. Cepat Sel. Kasusnya nggak usah dibaca Sel. Biar paham. Seorang nutrisionis di rumah sakit akan merancang penelitian tentang daya terima pasien terhadap menu yang disajikan. Data tahun sebelumnya menunjukkan proporsi pasien yang kurang menyukai menu ikan dan tempe. Jelaskan data apakah yang dibutuhkan untuk penentuan besar sampel pada kasus tersebut. Yang pertama, desain penelitian yaitu cross-seksional. Skala ukur variabel dependennya yaitu menu yang disajikan nominal. Kerangka konsepnya itu uji hipotesis beda dua proporsi, kurang menyukai menu ikan dan tempe. Besaran angka atau nilai yang biasa digunakan. Pertama, tingkat kemaknaan. 1 min alfa 95%, klinis 59%. 2, kekuatan penelitian. 1 min beta 80% atau 90%. Yang ketiga, proporsi kasus. Yang keempat, presisi 0,05 atau 0,1. Untuk langkah-langkah sampel size-nya yaitu klik aplikasi sampel size, pilih menu 2.2b, hipotesis, test for two population proportion, sampai timbul rumus berikut. Maka hasil yang didapatkan yaitu banyak sampel pada penelitian ini berjumlah 52 orang. Kasus yang kedua, A.10. Seorang nutrisionis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari pengaruh lama pemberian ASI terhadap Z-score PB/U dengan memperhatikan syarat hubungan uji korelasi sebelumnya bermakna. Maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut? Kerangka konsepnya yaitu lama pemberian ASI dan Z-score PB/U. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan lama pemberian ASI dengan rata-rata Z-score PB/U. HA-nya ada hubungan lama pemberian ASI dengan rata-rata Z-score PB/U. Uji kenormalan data. Uji kenormalan data langkah pertama yaitu klik analyze. Sela on 7, cepat ya. Sela on 7, Bunda nggak mau lihat tuh H0 HA kamu seperti itu. Malu Bunda. Nggak ada itu tulisan di situ. Di buku manapun nggak ada H0 HA besar-besar gitu. Ya, H0 kecil, A-nya kecil. Jangan bikin malu nanti ya. Oke, lanjut. Untuk langkah uji kenormalan data yaitu yang pertama klik analyze, statistik deskriptif, explore, masukkan dependent testnya yaitu lama pemberian ASI, PBU0, PBU1, PBU3. Lalu klik plot, centang normality plot with test, klik continue lalu oke. Maka didapatkan hasil seperti berikut. Dengan keputusannya yaitu H0 ditolak, pendistribusian datanya tidak normal. Lanjut untuk ke langkah-langkah. Sela, sebentar nak. Coba kamu lihat slide sebelumnya. Kan kamu cuma memilih, itu lama ASI satuannya apa? Kotaknya mana itu? Nggak ada ya, kerangka konsep tuh nggak ada gambar kotaknya. Iya benar. Terus Z-score PB/U tuh satu aja, ngapain banyak-banyak? Ya, kamu mau apa? Mau PB pertama, PBU0 yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Bulan sebelum, bulan pertama dan bulan ketiga itu artinya. Nanti orang takutnya kamu nanti ke Friedman nanti ujianmu.
Lama pemberian ASI itu, jadi dia itu namanya analisis bivariabel. Jadi variabel independennya satu, variabel dependensinya juga satu. Nggak ada tiga kayak gitu tadi ya. Lanjut. Iya, Bunda. Langkah-langkah untuk ujinya yaitu klik analyze, lalu klik korelat, klik bivariat, masukkan pada variabel lama pemberian ASI dan PBU 0. Pada option correlation coefficient, klik person. Pada option test of significant, klik to tailed, lalu klik flag significant correlation dan klik OK. Maka hasilnya didapatkan sebagai berikut. Nilai sig-nya didapatkan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Sela. Coba slide sebelumnya Bunda mau lihat. Emang itu datanya normal distribusinya? Tidak normal, Bunda. Terus next. Ngapain kamu pakai perusahaan korelasi kalau nggak normal? Paham kamu? Ya, Bu. Tahu nggak salahnya di mana ini? Ini baru PPT aja salah. Ini artinya Bunda bilang kan, PPT nggak lolos tuh nggak bisa masuk ke SPSS-nya. Jadi tadi selama banyak teman-teman mau membuat, kamu nggak perhatikan. Saya kalau kamu nggak nampilkan hasilnya ini, bagi saya nggak masalah. Oke lah, ini template namanya. Nanti output dari langkah SPSS-mu kamu kopikan ke sini. Tapi di sini sudah kamu tampilkan outputnya. Oke, close. Sela, mengulang kamu. Tutup dulu, ganti yang lain. Perbaiki dulu itu. Iya, Bunda. Ayo, lanjut. Siapa lagi? Dia, Bun. Oke, silakan. Coba maju. Ramadita mana? Ramadita mana? Iya, Bunda. Ramadita sama Ratnaki nanti ini nggak ada, belum ada nilai sama sekali. Iya, Bunda. Bun, Ramadita. Ramadita cepat. Kasus A.11. Berapa nutrisionis diikut sertakan dalam suatu penelitian di beberapa daerah lokus stunting di Provinsi B. Berdasarkan penelusuran riwayat kehamilan ibu pada catatan medik di Puskesmas, ternyata ditemukan ibu menderita anemia lila kurang dari 23 cm dan konsumsi tablet besi kurang dari 90 tablet, baik pada balita stunting dan tidak stunting. Apakah dasar penelitian yang dilakukan pada kasus tersebut? Kerangka konsep uji hipotesis dua proporsi. Ibu menderita anemia lila kurang dari 23 cm dan konsumsi tablet zat besi kurang dari 90 tablet. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain cohort. Langkah-langkah desain cohort yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian hipotesis. Yang kedua, menetapkan kohort. Yang ketiga, memilih kelompok kontrol. Yang keempat, menentukan variabel penelitian. Yang kelima, mengamati terjadinya efek. Yang keenam, menganalisis hasil. Itu Ramadita, kamu menggunakan kohort. Nanti kira-kira gimana kamu cara penelitiannya ini? Desainnya bagaimana ini? Apa hubungannya dengan ibu anemia tadi sama ibu lila yang kurang tadi?
Coba kamu ceritakan sekilas saja, karena belum ada yang milih desain cohort. Coba ceritakan dulu dikit. Kalau cohort itu nggak gini desainnya. Dan besar sampel rumusnya kamu pakai proporsi. La ilaha illallah, salah nian dikawini saya. Lain desain, lain besar sampel, lain data. Aduh. Boleh pilih cohort boleh, tapi desainnya nggak gitu kalau cohort. Kalau cohort desainnya itu ibu yang lila kurang dari 23 ditunggu seberapa sampai anaknya lahir. Ibu yang lilanya tidak kurang atau normal ditunggu sampai anaknya lahir juga. Terus anaknya lahir, apakah dia stunting atau tidak stunting. Besar sampelnya, rumusnya itu ada betul desain untuk cohort kalau kamu pilih cohort. Bunda tidak mau ya kamu memilih tapi kamu nggak tahu apa konsepnya. Perbaiki ini untuk kasus 1. Lanjutnya, kasus berikutnya. Ini selanjutnya lagi kan, Bun? Lanjut, ya. Seorang nutrisionis. Pengetahuan sebelum scoring, pengetahuan sesudah scoring. Edukasinya edukasi di situ adalah berupa intervensi. Edukasinya ada di atas tanda panah. Lanjut. Oke, lanjut. Bacakan. Yang pertama, kita melakukan uji kenormalan terlebih dahulu. Maka didapat nilai sigma lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,00. Jadi distribusi data tidak normal. Jadi H0 ditolak. Jadi yang akan dilakukan menggunakan uji Wilcoxon. Oke, pindah ke SPSS. Hah? Ramadita nih. Apa maksudmu yang normalitas di atas itu? Ya kalau yang di atas yang di normal 3, deskriptif 2, harus ada konsistennya. Kalau mau 0 dengan 1 atau 1 dengan 2, kan sebelum dan sesudah, Rahma. Coba, makanya nak, buat kerangka konsepnya itu sebagai panduan kita. Sekarang kamu mau yang mana pengetahuannya? 0 dan 1, Bunda. Oke, pindah tutup jendelamu. Pindah ke SPSS. Kan benar kan seharusnya PPT-nya lewat dulu baru bisa SPSS. Ayo, silakan. Ini Bunda. Mana normalnya? Ulang, nggak ada kenormalannya di situ. Lanjut, ulang lagi. Nggak usah, yang lain nggak usah ngasih tahu. Nanti kalau penelitian tahu sendiri-sendiri. Kalau ujian nggak boleh kasih tahu. Ayo, ulang lagi. Ayo cepat eksplorasi datanya. Langkah pertama apa yang kamu hapus, Ramadita? Rahmadita? Ya, Bun. Kamu menghapus case nomor berapa? Nomor 26 dan 27, Bunda. Sesudah dan sebelum. Nomor absen saya dan sesudah absen saya. Iya, lanjut.
Klik analyze-nya, ulang. Bunda mau lihat. Kamu bicara sambil melakukan. Klik analyze, terus descriptive static, terus pilih explore. Selanjutnya masukkan variabel pengetahuan 0, pengetahuan 1, terus klik plots, klik normality plots with test. Lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Nilai sign yang didapatkan yaitu 0,00. Datanya tidak normal. Oke, kalau tidak normal pakai apa? Wilcoxon, Bun. Oke, lanjut. Selanjutnya klik analyze, lalu pilih non-parametric test, terus pilih to relate sample. Selanjutnya masukkan variabel pengetahuan 0 dan pengetahuan 1. Terus centang Wilcoxon. Selanjutnya pilih OK. Nilai sign yang didapat. Gimana keputusannya, Rama? Iya, Bun. Keputusannya apa? Nolnya diapakan? Ditolak, diterima, dimasukkan ke mana gitu? H0 ditolak, Bun. Kenapa ditolak? Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, Bun. Nilai yang mana? Coba kamu sorot. Nilai mana yang diambil? Ini, Bun. Oke, silakan. Kalau dia normal, kamu akan pakai apa? Coba kamu lakukan. Seandainya dia normal, apa yang kamu lakukan? Yang mana kamu pilih? Seandainya dia normal. Coba ulang. Ya, kita asumsi distribusi datanya normal. Yang mana kamu lakukan? Coba. Melakukan uji independen. Seandainya dia normal, kamu pilih uji yang mana? Coba kamu lakukan. Kita asumsikan dia normal sekarang. Kamu pilih yang mana? Coba langsung lakukan. Klik analyze. Terus? Dan parametric test. Sekarang dia dianggap normal. Jadi kamu pakai parametrik yang mana? Nggak usah, coba. Seandainya dia normal. Data tadi itu pengetahuan. Kamu coba lakukan dengan parametrik. Gimana caranya? Oh, independensi. Temannya Wilcoxon siapa? Paretites. Aduh, ini nggak paham anak-anak nih. Kan sebelum sesudah. Iya, ngapain pilih itu?
Seasumsi jika dia normal. Ya. Nah. Nggak usah dirubah. Ya, oke. Nah. Lihat tesnya, berapa nilainya? Berapa nilai P value-nya? Nilai P-nya berapa? Nilai signifikansinya berapa? 0,00 Bun. Ada hubungan atau ada perbedaan atau tidak? Parity test di bawah. Iya. 0,000. Itu dibandingkan dengan 0,05 lebih besar lebih kecil? Lebih kecil, Bunda. Artinya? H0 ditolak, HA diterima, Bunda. Nggak usah pakai HHA, otomatis lah sayang. Itu bikin mahasiswa suka bingung itu. H0 ditolak. Kesimpulannya? Ada perbedaan antara pengetahuan sesudah edukasi dan sebelum edukasi, Bun. Sebelum dengan sesudah. Yang bagus kalimatnya. Ya, ulang. Ada perbedaan sesudah edukasi. Apanya yang berbeda, Ramadita? Ada perbedaan apa? Ada perbedaan pengetahuan atau scoring sebelum edukasi dan sesudah edukasi, Bunda. Oke. Tutup. Close. Ya, semua perhatikan ya. Lihat ya. Yang dilakukan Ramadita pakai Wilcoxon bermakna. Pakai parity test bermakna. Itulah komputer. Ya, diklik apapun dia keluar. Cuma karena distribusi datanya tidak normal, kurang pas dia pakai parity test. Ya, itu maksud Bunda. Jadi kita itu paham dulu konsepnya. Kalau dia normal, alat ujinya A. Kalau tidak normal, alat ujinya B. Iya, kamu masuk rumah, lewat pintu kamu bisa masuk, lewat jendela kamu bisa masuk, lewat atap kamu bisa masuk. Bukankah begitu, Dimas? Iya kan? Mana suara Dimas nih? Jangan gitu-gitu aja, Dimas. Iya nggak, Dimas? Iya, benar banget itu, Bunda. Nah, tapi yang benar masuk rumah lewat mana? Yang benar masuk rumah lewat mana? Lewat pintu depan, Bunda. Nah, itu baru good. Baru pinter anak Bunda. Ya gitu nanti kalau sudah medlit, sudah skripsi, enggak ada lagi nanti tanya-tanya A, tanya B. Lah pinter semua anak Bunda. Lah lulus, lah teruji. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Zoli, Bunda. Bunda. Iya, Bunda. Ratna, silakan Ratna Kinanti. Silakan Ratna. Bunda. Zoli sudahlah, Zoli sudah dianggap tidak hadir. Tadi pas dipanggil tidak ada. Maaf betul. Nanti kalau ada waktu terakhir. Oke, Ratna, silakan Ratna. Ya, Bun, ya Allah. Ya Allah, sabarlah. Tadi dikasih waktu nggak mau, Dimas. Ya, kalau masih salah juga, kita kawan kita lagi si teman-teman ini. Ayo, Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan kasus A2.1. Seorang nutrisionis melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran antropometri balita dan asupan zat gizi. Hasil analisis yang diperoleh digunakan sebagai rancangan penyusun materi edukasi kegiatan di posyandu bulanan. Jelaskan data apakah yang dibutuhkan untuk penentuan besar sampel pada kasus tersebut, praktikan. Desain penelitian eksperimental, kerangka konsep, uji hipotesis, beda dua proporsi, pengukuran antropometri balita dan asupan zat gizi. Mana rumusnya mana ini? Di sampel size itu ada betul ya untuk desain eksperimen ya, jangan salah pilih rumus. Sudah balik lagi sama ya? Sudah.
Salah lagi, ulang. Aduh. Langkah-langkah klik aplikasi Dan Sapesai. nggak salah kau nih. Lalu Udah, lanjut pilih kasus berikutnya. Nggak, masih salah kamu, Ratna. Kan kamu yang pilih eksperimen. Ada rumusnya untuk dasar eksperimen di situ. Lanjut kasus berikutnya, kasus berapa itu? A7 itu, A71. Cepat. Nah, itu bukan itu tuh untuk proporsi itu, bukan eksperimen itu. Proseksional itu. Ya, kasus A7.1. Seorang nutrisionis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari perbedaan rata-rata asupan energi antara balita yang diberikan ASI dengan yang tidak diberikan ASI. Maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut? Praktikan. Kerangka konsep pemberian ASI, diberikan ASI, 1 tidak diberikan ASI, asupan energi, kilokalori. Hipotesis, H0 tidak ada perbedaan rata lama asupan energi antara balita yang diberikan ASI dengan yang tidak diberikan ASI. HA ada perbedaan antara balita yang diberikan ASI dengan yang tidak diberikan ASI. tunggu dulu Ratna. Ratna, balik ke slide Bunda. tadi. Yang kita mau anak itu diberikan ASI atau anak tidak diberikan ASI? Yang diberikan ASI, Bunda. Berarti 1 yang diberikan ASI, 0 tidak diberikan ASI. Jangan lupa itu. Yang tidak dikehendaki itu kodenya 0 atau lebih rendah. Oke, lanjut. Oh ya, Bunda. Langkah-langkahnya, lakukan uji kenormalan terlebih dahulu dengan mengklik tab Analyze, lalu klik Statistik, Deskriptif, klik Export, masukkan variabel ke dependent list, kemudian klik Statistik, kemudian Deskriptif, lalu Continue. Klik plot, pilih Normality, Plot with Test, Continue, lalu tekan OK dan akan muncul output. Dari hasil output saya, maka didapatkan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, yaitu 0,0. Distribusi data tidak normal, jadi H0 ditolak. Jadi saya akan melakukan uji Mann-Whitney. Terus pertanyaan Karena Bunda. data Itu Apa, Bunda? pertanyaan Bunda. Berapa orang yang diberi ASI dan berapa orang yang tidak diberi ASI? Ada nggak? Ada nggak? Ya, kita langsung ke SPSS-nya. pertama kita menguji nilai normal, data normal dengan mengklik Analyze, lalu mengklik Deskriptif Statistik, kemudian Export. Lalu pilih di kolom dependent list, yaitu masukkan energi 0. Dan mengklik Plot, dan mengklik Normality, Plot with Test. Kemudian Continue. Lalu klik OK. Maka di sini terlihat nilai signifikannya 0,0, yaitu HO ditolak, H0 ditolak. Artinya? Tidak normal, Bunda. Oke. Sekarang coba kamu lakukan eksplorasi data ASI tidak ASI. Eksplorasi. Enggak gitu. Oh, Sekarang iya, saya Bunda. mau tahu berapa orang yang mendapat ASI, berapa yang tidak. Iya. Enggak di situ, di frekuensi.
Masukkan variabel ASI dan variabel kolostrum. Ngapain masuk kolostrum? Wes, kamu kan Asia aja. Ngapain lagi? Iya, Bunda. Ujian ini gagal nanti nilaimu. Itu kamu harus lakukan di PPT-mu. Ngapain kuartil itu data kategori? Aduh, nggak Iya, mengerti Bunda. ini. Itu kalau data numerik, data main median modul ini kan data kategori. Berapa yang ASI, berapa nggak ASI. Ayo cepat. Langsung klik OK, Bunda. Kan beda-bedanya. Bisa nggak kamu jawab? Berapa yang mendapatkan ASI? Ratna, berapa balita yang diberikan ASI? Yang tidak mendapatkan Yang ASI ada 40, diberikan Bunda. ASI. Yang Bunda tanya yang diberikan ASI, Ratna, dengar dulu. Oh, yang pertanyaan. diberikan ASI 259, Bunda. Berapa persen? 86,6%, Bunda. Caranya? Cara dapat persen itu gimana itu kalau kita manual? Kan udah nggak tahu itu. Cara ngitung persennya nggak tahu. Dibagi 100, Bunda. Apanya yang dibagi? Coba langkahnya. Uraikan. $259 dibagi 100, Bunda, maka akan mendapatkan hasil 86,6%, Bunda. Coba kamu pencet 259 dibagi 100 dapatnya 86%. Coba mau lihat. Coba 259 dibagi 100 dapatnya 86,6% katamu tadi kan? Wah, gawat ini mahasiswa ini. Kalau kayak gini kan ketahuan, Nak. 259. 259 bagi 100, berapa persen dapatnya? Selanjutnya siap-siap Selpia ya. Dapat? Dapat, Sela? Enggak, Bunda. Iya, nggak Tidak, ada, Bunda. Nak. Sejarahnya 259 dibagi dapatnya. Kalau dibagi 100 ya dapatnya 25,9% lah. Mana ada dapatnya 86,6%. Ayo, siapa yang bisa jawab itu? Siapa yang membantu jawab? Siapa yang bisa bantu jawab? Siapa? Budi, Bunda. Oke, silakan. Dia, Bun. Ayo, berapa? Caranya Dia, gimana? Bun. Caranya gimana? 259 per 299 dikali 100, Bun. Oke. Ajari itu temanmu itu. Tutup. Close. Ayo, Cynthia, lanjut. Bunda akan memancing ya, sela-sela kalau kamu sudah lancar A, Bunda cari B. Ingin melihat betul, apakah melihat, mengerti. Ya, lanjut Selvia, cepat. Udah jam 2:30, waktu cuma 1 jam lagi. Sudah itu sudah ya, saya akan store nilai apa adanya kepada Bunda Bisa. Oke, Selvia, silakan. Selvia belum siap? Sela boleh keluar, tapi perbaikan PPT-mu tadi. Sampai size-nya masih salah. Baik, Bunda. Siapa ini mau maju? Panitia, Bun.
Nah, saya minta tadi siapa? Si Sela, Sylvia nggak ada. Sylvia nggak siap. Sylvia nggak siap. Sudah close Nggak ya. ada Bun Selvianya. Habis Sylvia saya kasih waktu Veronica. Kalau enggak, maka dia enggak lulus. Sudah selesai urusan. Udah, Sylvia enggak siap pikirannya. Udah, saya close ya. Nomor 4 saya close. Nomor 21 sampai nomor 38 saya close. Close ya. Saya buka sesi untuk nomor 1 sampai nomor 20. Fani, Bunda. Dia, Bun. Bun, dia, Bun. Bun, dia, Bun. Dia belum Bun dari tadi, Bun. Ayo dia, silakan dia. Setelah dia, Dimas. Penyelesaian kasus A.21. Seorang nutrisionis melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran antropometri balita dan asupan AP sample size. Karena pengambilan datanya hanya dilakukan sekali dengan partisipan. Tujuannya mempelajari atau prevalensi atau kemunculan fenomena situasi dan lain-lain dengan mengambil gambaran lengkap populasi. Pada penelitian survei tanpa hipotesis, maka dipilih rumus besar sampel untuk estimasi proporsi. Bentar, dia, kamu desainnya apa ini? Apa namanya? Aduh, aku lupa. Apa namanya? Dari kasusmu itu desainnya salah itu. Desainnya aja sudah nggak nyambung ini antara besar sampel kasus dengan uraianmu. Kamu baca kasusmu itu eksperimen loh. Desainnya nggak nyambung, besar sampelnya nggak nyambung. Udah, close dulu. Dimas. Iya, Bunda. Ayo. Kasusmu itu eksperimen, besar sampel eksperimen itu ada di situ. Kok eksperimen proporsi larinya? Ayo Dimas, cepat Dimas. Iya, Bunda, tunggu bentar, Bunda. Tunggu. Dimas, lama sekali. Ya, Bunda, lagi loading, Bunda. Lagi loading kok lama sekali. Ini Dimasnya nggak menyimak ya tadi. Kalau proporsi itu Dimas, itu nggak ada rata-rata dan standar deviasi. Cepat hapus itu. Kalian tuh nggak menyimak.
tadi karena teman-teman yang maju sebelumnya itu, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Bunda. Itu kan emosi kita dibuatnya. Cepat dihapus itu. Itu nomor 3 dan 4 itu hapus. Ya Bunda. Sudah Bunda. Ya, lanjut cepat. Seorang nutrisionis Puskesmas akan merancang penelitian sederhana di wilayah kerjanya. Beberapa data telah dikumpulkan seperti prevalensi masalah gizi, jumlah masyarakat yang berisiko mengalami masalah gizi, dan tingkat kemaknaan penelitian. Jelaskan data apakah yang dibutuhkan untuk penentuan besar sampel pada kasus tersebut. Perhitungan berdasarkan desain penelitian, desain cross-seksional, berdasarkan skala ukur variabel dependen, kejadian masalah gizi normal. Kerangka konsep, uji hipotesis beda 2 proporsi. Masalah gizi dan jumlah masyarakat. Besaran angka atau nilai yang biasa digunakan. Yang pertama, tingkat kemaknaan. Yang kedua, kekuatan penelitian. Yang ketiga, proporsi kasus. Dan yang keempat, presisi. Langkah-langkah uji sampel size. Klik aplikasi sampel size, lalu klik estimate. Pilihlah menu 2.2 hipotesis test for two population proportion atau two side test. Kemudian ikuti prosedur seperti sebelumnya dari example sampai evaluasi sampai tampil rumus sebagai berikut. Kesimpulan, jadi jumlah sampel pada penelitian ini pada masing-masing kelompok ada 83. Kasus 2, A.8.1. Seorang nutrisionis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari perbedaan rata-rata berat badan balita pada penimbangan 1, penimbangan kedua, dan penimbangan ketiga bulan 8. Di suatu klinik tumbuh kembang anak, maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut. Hipotesis uji Friedman. H0, tidak ada perbedaan rata-rata umur anak berdasarkan PB0, PB1, dan PB2. HA, ada perbedaan rata-rata umur anak berdasarkan PB0, PB1, dan PB2. Kerangka konsep umur sama dengan PB0, PB1, dan PB2. Langkah-langkah eksplorasi data. Klik analyze, pilih statistik deskriptif, lalu pilih explore, masukkan usia anak PB0, PB1 anak, PB2 anak. Lalu klik plot, centang normality plot with test. Klik continue, lalu oke. Kesimpulan, jika nilai sig umur anak sama dengan 0,00, PB0 anak sama dengan 0,000, PB1 anak 0,00, PB2 anak 0,00. Distribusi data tidak normal karena kurang dari 0,05. Selanjutnya, langkah-langkah uji Friedman dengan SPSS. Klik Analyze, pilih Non-Parametric Test. Klik Relate Sample, masukkan PB0 anak, PB1 anak, dan PB2 anak. Lalu
klik tes variabel, pilih statistik deskriptif, pilih Friedman, lalu klik. Keputusan nilai SIG 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data H0 ditolak, berarti tidak ada perbedaan rata-rata umur anak berdasarkan PB0, PB1, dan PB2. Dimas, Terima yang kasih. kamu uji itu panjang badan atau umur anaknya? Panjang badan, Bunda. Kenapa hipotesisnya seperti itu bunyinya? Coba ke kerangka konsep. Slide 4. Ngapain ada umur di situ? Kalau mau hubungan umur dengan panjang badan salah satunya. Tapi ini kan yang kamu uji nggak ada umur. Umurnya kan cuma nggak ada umur di situ. Cepat kamu benerin, kamu pelajari dengan si itu. Kode yang sama. Ya, Kamu Bunda. pelajari dengan si itu, si Lia Lorena atau sama si Risna Wulandari. Baik, Bunda. Close. Dari hipotesis yang Bunda. Ya, belum, Bun. Maisara, Bunda. Atia, Bun. Melani mana? Melani ada nggak Melani? Melani 21. Melani nggak ada ya? Melani tidak hadir ya? Oke. Nur Hasana. Nur Hasana ada? Nur Hasana nggak ada. Nur Hasana nggak ada. Olivia nggak ada juga. Olivia nggak ada juga. Ya, saya panggil nggak ada, saya hilangkan ya. Saya dari pagi ujian kalian, tapi kaliannya nggak ada. Selvia. Selvia nggak ada. Saya nggak sungkan-sungkan ya, tahun depan deh. Silvi Wulandari. Silvi nggak ada. Ada, Bunda. Ayo cepat. Iya, Bunda. Habis Silvi nanti itu memang nggak ada ya, si Winda nggak ada. Winda Guspita memang nggak ada. Yolanda Agustina memang nggak ada. Zoli ada? Ada, Bunda. Oke, nanti Zoli siap-siap. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus A3.1, seorang nutrisionis puskesmas akan merancang penelitian sederhana di wilayah kerjanya. Beberapa data telah dikumpulkan seperti prevalensi masalah gizi, jumlah masyarakat yang beresiko mengalami masalah gizi, dan tingkat kemaknaan penelitian. Jelaskan data apakah yang dibutuhkan untuk penentuan besar sampel pada kasus tersebut. Perhitungan berdasarkan desain penelitian menggunakan nanti desain kamu perbaiki. Saya tidak butuh kerangka konsep di sini. Saya butuhkan rumus besar sampelnya. Lanjut. Ayo, teruskan. Kasus berikutnya.
Ayo, Silvi. Ya. Seorang nutrisionis melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari hubungan kecukupan energi dengan riwayat sakit. Maka uji statistik apa yang cocok untuk kasus tersebut? Kerangka konsep, kecukupan energi, 0 kurang, 1 cukup, 2 lebih. Dan riwayat penyakit, 0 tidak sakit, 1 sakit. Hipotesisnya H0 tidak ada hubungan kecukupan energi dengan riwayat penyakit. HA ada hubungan kecukupan energi dengan riwayat penyakit. Uji kenormalan, pertama klik analyze, lalu klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Akan muncul tabel explore, lalu masukkan data yang ingin diuji kenormalannya ke dalam kolom dependent list, kemudian lihat di plot, klik centang normality. Kemudian klik continue, lalu klik OK, dan akan muncul output jika uji kenormalan. Kesimpulannya, jika nilai DF 298 lebih besar dari 50, maka dilihat dari Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan energi 0 yaitu 0,000 dan sakit 0,000 kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Langkah-langkah uji chi-square. Pertama, klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik cross tabs. Akan muncul kotak cross tab. Pada kotak cross tabs, klik dan pindahkan variabel D4 ke kotak kolom dan ke kotak row. Klik statistik, lalu muncul kotak cross tabs, klik statistik. Klik chi-square, lalu klik continue, lalu klik OK, maka hasil output akan keluar. Di sini nilai signifikannya 0,0, keputusan nilai signifikan 0,02 kurang dari 0,05, H0 ditolak. Jika nilai signifikan 0,02 lebih besar dari 0,05, H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulannya terlihat pada nilai signifikan 0,02 lebih kecil karena nilai signifikan 0,02 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Jadi, ada hubungan kecukupan energi dengan riwayat penyakit. Oke, coba pindah SPSS-nya, jendela SPSS-nya. Masuk ke SPSS. Stop, share screen, masuk SPSS-nya, langkah SPSS-nya. Coba deskriptifkan variabel independen dan dependen. Nggak ada kaitannya independentitas dengan kerangka konsep yang kamu buat, Silvi. Coba kamu lihat kerangka konsepmu tadi. Iya, Bunda. Variabel independenmu apa? Iya. Jadi kecukupan energimu itu ada kategori kurang, cukup, lebih. Itu kamu deskriptifkan. Riwayat penyakit, ada yang sakit, 0 itu sakit, 1 itu tidak sakit. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana kamu mendeskripsikan variabel ini.
di SPSS. Coba kamu deskriptifkan. Ya, coba sakit, masukkan deskriptif. Frekuensi. Sakit, masukkan di situ. Sakit. Itu variabel sakit tuh. Ya. Nah, sekarang mana? Variabel kecukupan energinya mana? Oke. Tutup. Stop screen. Makanya saya bilang kan, kerangka konsep itu mencerminkan, PPT mencerminkan apa yang akan kamu lakukan dengan jendela SPSS-mu. Kamu sudah belajar rekode, kamu sudah belajar transform. Variabel kategori yang kamu minta itu, Silvi. Jadi kamu harus merekode dulu. Energi itu menjadi seperti yang kamu buat di definisi operasionalmu. Baru kamu bisa lari ke uji yang cocok untuk itu. Ya, Ayo lanjut, siapa yang bisa lagi? Ulang dulu nanti itu. Ya, Bunda. Fani, Bunda. Ayo silakan cepat. Nah, saya Bunda nggak mau, pokoknya Bunda maunya 3:30 selesai. Yang nggak ada nilainya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan kasus A3.1, seorang nutrisionis puskesmas akan merancang penelitian sederhana di wilayah kerjanya. Ayo Fani. Fani langsung ke SPSS-nya. Coba lihat kerangka konsepnya Fani. Fani. Coba ke kerangka konsepnya Fani. Ya, close. Fani nggak bisa jawab. Kemudian prosedur sebelumnya dari evaluat. Yang uji kedua A3 ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari hubungan kecukupan energi dengan riwayat sakit. Maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut. Karena konsepnya kecukupan energi 0 kurang 1 cukup 2 lebih. Riwayat sakit 0 sakit 1 tidak sakit.
Hipotesis statistika dalam bentuk kalimatnya, H0 tidak ada hubungan kecukupan energi dengan riwayat sakit. HA ada hubungan kecukupan energi dengan riwayat sakit. Selanjutnya langkahnya, hapus data nomor absen dan sebelum nomor absen, data ke-12 dan ke-13. Selanjutnya uji kenormalan data, analyze, descriptive, frequencies. Selanjutnya klik analyze, klik descriptive statistik, klik cross tab. Pada kotak cross tab, pindahkan variabel dependen ke kotak kolom dan klik variabel independen ke kotak row. Klik statistik, akan muncul kotak cross tab. Klik chi-square, klik contingency convenience, klik continue. Klik cell, akan muncul kotak cross tab. Klik observe dan expect pada pilihan count. Klik row dan total pada pilihan percentage. Klik continue, lalu klik OK. Ini uji kenormalannya. Yang tidak sakit berjumlah 104, yang sakit berjumlah 194, totalnya 298. Yang untuk kategori kecukupan energi kurang ada 278, yang baik ada 20 orang. Totalnya 298. Coba saya mau lihat langkah Fani membuat variabel kecukupan energi. Langsung ke SPS-nya, Bunda. Ya, boleh. Pertama, pilih transform, kemudian record into different variable. Yang pertama, klik transform, kemudian record into different variable. Kemudian pilih energi 0, kemudian pilih ganti namanya menjadi cut energi. Klik change. Masukkan dulu variabelnya, ulang. Di reset Fani, reset. Iya, ulang. Pertama, pilih variabel energi 0-nya. Selanjutnya, masukkan, ganti namanya menjadi cut energi. Lalu ganti. Udah ada tadi. Selanjutnya, masukkan value-nya. Untuk kategori kurang, itu kurang dari 80% kecukupan di AKG. Untuk umur anak 1-3 tahun, kecukupan energinya 1.350. Jadi 80% dari 1.350 itu 1.080. Value-nya 0, ditambahin. Selanjutnya, untuk kategori baik 80% sampai 100. Dari 1.080 sampai 1.300. Fani, jangan. Lowest-nya itu sudah 1080. Coba 1081. Ya. Karena 80-nya masuk ke atas itu nanti bingung dia. Oke, lanjut. Untuk kategori lebih itu 1.351. Oke. Kodenya 2. Ya. Continue. Oke. Lalu oke. Yes. Buat di situ dulu, di variable view-nya, kasih kodenya dulu. 0 tadi apa, 1 apa, 2 apa. Biar temanmu belajar. Ya. Oke. Ya, sudah nggak apa-apa. Biar tahun kamu tahu. Oke, lanjut aja. Oke, langsung. Ini hasil dari record into different variable-nya tadi. Ya, oke. Sekarang kamu klik frekuensi. Analyze. Ya. Masukkan variabel. Iya, oke. Satu lagi ini lebih evaluasi dari mahasiswa. Oke, lihat di bawah. Nah, jadi oke.
Fanny, itu direkod to the same variable. Karena sakit itu kode, karena kan yang kurang ini kodenya 0, maka cenderung yang mengalami makanan kurang itu kalau dia sakit. Ganti dulu kode yang sakit. Sakit itu 0, tidak sakit itu 1. Ayo. Analyze, ya, transform. Ditransform, menu transform. Transform. Record the same, ya. Sakit. Iya. Oke. Iya, betul. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Value yang di atas, ya. Ya. Add. Oke. 0. Oke. Continue. Oke. Oke. Ya. Ulang lagi deskriptif analisnya. Analyze frekuensi, ulang lagi. Udah berubah belum? Ya. Coba dilihat di web itunya. Seharusnya nggak gitu tampilannya. Coba. Coba di value, di data. Balik ke data, Fanny. Ya, coba dilihat variable view-nya. Di variable view. Ya. Ya, sakit. Oke. Ya, ganti. Nah, itu. Iya. 0 itu sakit. Change, ya. Aku eloknya tanggal 30 ke tanggal 1 dong. Evaluasi. Oke. Besok aku masih di desa, Nah, itu baru cocok. Baru kamu lanjutkan ke chi-square-nya. Untuk yang chi-square-nya, klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih cross tab. Kemudian masukkan variabel yang ingin dianalisisnya. Statistiknya centang chi-square, contingency, convenience, continue. Yang selnya observe, expect, percentage-nya row, continue. Kemudian oke. Ini Bunda hasil dari chi-square-nya, Bunda. Oke, yang mana yang kamu lihat? Kriterianya yang mana dilihat, Fanny? Yang 0,001, Bunda. Not, bukan itu ya. Kan persen korelasinya, itunya chi-square-nya 2x2. Maka yang dilihat adalah continuity correction. Di situ kan tidak terjadi pelanggaran. Ya, oke. Jadi kesimpulan keputusannya apa? H0-nya di apa? H0-nya ditolak, Bunda. Jadi ada hubungan antara kecukupan energi dengan riwayat penyakit. Oke. Coba kamu balik. Sekarang dijadikan hipotesisnya ada hubungan riwayat sakit dengan asupa atau AKG atau angka kecukupan energi. Coba dibalik. Dibalik posisi dependen dengan independen variabelnya. Nggak usah di PPT-nya yang dibalik, di SPSS-nya. Coba kamu lakukan tadi. Ya, di SPSS-nya. Jadi yang row ke kolom, kolom ke row. Coba.
Ya, dibalik. Ya. Oke. Jadi kalau tadi energi menyebabkan sakit, sekarang sakit menyebabkan gangguan energi. Oke. Gimana hasilnya? Fani? Hasilnya sama Bunda, ada hubungannya. Oke. Artinya di situ ya. Di situ kalau kita belajar sekarang ke konsep teorinya, orang yang gangguan kecukupan energi terganggu bisa jadi sakit, ataupun orang sakit bisa menyebabkan kecukupan energinya terganggu. Paham ya? Jadi apapun yang kalian klik di aplikasi, dia akan keluar prosesnya. Tapi kita lah sebagai operator memilih, saya mau konsepnya variabel independennya ini, variabel dependennya ini. Hasil ukurnya saya tidak mau numerik, saya mau kategorik. Oke, ini menjadi hal baru ya buat teman-teman yang lain. Saya harapkan seperti ini, nak. Jadi kalian pada saat ujian praktek, ada hal yang lebih standar yang kalian bisa lakukan. Si Fani tadi melakukan, dia mau kecukupan. Bun, kalau kecukupan energi itu. Dia pertama dia menghitung juga 80%. Nah itu nanti Fani, kamu cantumkan di PPT-mu. Langkah-langkahmu tadi. Paham Fani? Termasuk kamu mendapatkan angka 800. Terus 800 sampai 1350. Itu kamu harus jelaskan di PPT-mu. Ya, oke. Terima kasih, Fani. Selanjutnya, siapa yang mau bantu lagi? Zoli, Bunda. Zoli, silakan Zoli. Zoli, tadi pagi kamu nggak masuk kemana, Zoli? Tadi masuk, Bunda, tapi terkeluar, Bun. Ya. Cepat Zoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk presentasi Bunda. Kasus 1A3.1. Seorang nutrisionis puskesmas akan merancang penelitian sederhana di wilayah. Beberapa data telah dikumpulkan seperti prevalensi masalah gizi, jumlah masyarakat yang berisiko mengalami masalah gizi. Silakan data apakah yang dibutuhkan sampel pada kasus tersebut. Perhitungan berdasarkan penelitian, desain proporsional berdasarkan skala ukur variabel dependen, tidak ada masalah gizi, nominal, kekurangan konsep, uji hipotesis, beda dua proporsi, masalah gizi dan jumlah masyarakat. Besaran angka atau nilai yang biasa digunakan, tingkat kemaknaan 1 alfa 95%, kekuatan penelitian 1 beta 80% atau 90%, proporsi kasus B, profesis D 0,05 atau 0,01. Langkah-langkah uji sampel size 1, klik aplikasi sampel size, klik estimate, pilih menu. Supaya sudah ada ininya. Test population. Ini. Oh, coba sudah. Set. Kemudian ikuti prosedur seperti sebelumnya dari sampel sampai sebagai berikut. Kesimpulan, jadi masalah sampel pada penelitian ini pada masing-masing kelompok adalah 9.
Kasus 2 A.8.1. Seorang nutrisionis melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari perbedaan rata-rata berat badan balita pada penimbangan 1, penimbangan 2, dan penimbangan tambahan. Aduh, ini mana nih? Apakah yang cocok untuk langkah-langkah klik analyze, klik deskripsi statistik, klik explore, dapat explore pindahkan variabel ke konsta dependen, klik plot, klik normality, plot test, klik quantity, klik OK, terus interpretasi output. Itu aku pengalaman gue tunggu ada lemak. Kesimpulan, nilai 156 kurang dari 50 dilihat signifikan umur 0 anak 0,000 PB 0 sama dengan 0,00 dan PB 1 0,00 PB 2 0,00 kurang dari 0,5. Jangan sungai lah, ini malah saya ngajak Nanda besok nggak jalan. Tapi kita iring-iringan. Iring-iringan jadi. Yang berapa Kubi? Langkah-langkah uji independen dengan SPM. Berarti analyze, klik, sampel, sampai sayang. Anak mau sayang iring-iringan kan? Variabel, klik iring-iringan jadi. Iring-iringan. Dia belajar mau nyetir sendiri. Kesimpulan berdasarkan analisis data ditolak, berarti ada perbedaan rata-rata umur balita berdasarkan PB0, PB1, dan PB2. Zoli, coba lihat kerangka konsepnya, nak. Kerangka konsep, nak. Coba lihat dulu. Ini Bunda. Enggak, curiga lah. Ini Bun. Nanti PB-nya ini Zoli, kamu perbaiki sesuai dengan teori yang kita pelajari. Jadi PB tanda panah, PB1, PB2 itu ke kanan, enggak dalam satu. Kalau seperti ini kan variabel dependennya kesannya ada 2. Ya, paham Zoli? Paham Zoli? Ya Bunda. Oke, coba slide berikutnya. Langkah-langkahnya Bun. Ngapain kamu umur anak? Nggak ada kaitannya umur. Coba lihat hipotesisnya tadi, coba lihat hipotesisnya. Ini kasusnya sama kayak si Dimas. Tidak ada perbedaan rata-rata panjang badan pada pengukuran pertama sebelum PB0, PB1, dan PB3. Ada perbedaan. Jadi nggak ada umur di sini. Kata-kata umur nggak ada. Jadi slide 5. Slide 5. Coba buka slide 5. Slide 5. Apain masuk umur situ? Nah, sekarang kamu pindah dulu ke SPSS. Lancar nggak SPSS-nya? Kalau lancar SPSS-nya, boleh. Slide 3. Saya mulai slide 3. Zoli, slide 3. Iya. Ya, gini ya. Ingat ya. Nah, kalau untuk seperti data tersebut, kamu minimal 89. Jadi nggak ada nanti besar sampel dicari-cari cuma minta 20, 30, nggak ada. Langsung stop share screen-nya. Umur itu nggak ada masuk di kerangka konsepnya. Nanti diperbaiki. Coba langsung buka jendela SPSS-nya. Lakukan apa yang kamu lakukan di PP itunya. Bunda. Ayo, lanjut Zoli. Stop share screen-nya yang ini, langsung share screen yang SPSS-nya. Ya, Bunda. Sedikit lagi.
Klik normality for with test, continue. Oke. Hasilnya ini Bunda. Oke, iya lanjut. Klik analyze. Enggak. Ulang dari awal dulu, Say. Ulang dari explore datamu. Iya. Saya nggak mau lihat yang sudah ada. Ya, analyze. Explore data, Bunda. Ya. Analyze, descriptive statistik, explore, masukkan PB 0 anak. Riset PB dulu, 1 riset. anak. Saya mau riset kamu. Saya mau kamu riset. Ya, Bunda. Riset di bawah itu, diklik riset di bawah, nak. Nah, iya. Klik. Nah, ulang ya. Masukkan PB 0 anak, PB 1 anak, PB 2 anak, plot, klik normality, plus bit test, tekan continue, klik OK. Keluar hasilnya, Bunda. Ya, lanjut. Klik analyze, non-parametric test, klik correlate sampel, masukkan PB 0 anak, PB 1 anak, PB 2 anak, lalu tekan fragment, lalu klik OK. Keluar hasilnya, Bun. Oke. Keputusannya apa, Zoli? H0 ditolak lebih kecil daripada 0,05, Bunda. Ya, kesimpulannya? Ada perbedaan antara rata-rata PB. PB itu panjang badan. Panjang badan 0. Panjang badan 0, panjang badan 1, dan panjang badan 2, Bunda. Oke. Zoli, kalau seandainya Bunda minta pengetahuan yang kamu lakukan, coba. Kita ingin melihat perbedaan rata-rata skor pengetahuan Ibu pada minggu pertama, minggu kedua, sebelum minggu bulan pertama atau ketiga. Coba kamu lakukan. Ya, Bunda. Klik analyze, descriptive statistik, explore, riset, pengetahuan 1, pengetahuan 0, pengetahuan 1, pengetahuan 2, plots, normality plus with test, continue, lalu OK. Keluar hasilnya, Bun. Oke, yang mana yang kamu lihat? KS atau SW? Kolmogorov Smirnov atau yang Sapiro-Wheel yang kamu lihat nilai P-nya? KS, Bunda. Kenapa?
karena lebih besar DF-nya daripada. Iya, lanjut. Oke, benar. Lanjut. Coba treatmentnya lagi. Klik analyze, non-parametric test, klik correlate sampel, reset, masukkan pengetahuan 0, pengetahuan 1, pengetahuan 2, lalu klik treatment, lalu tekan OK. Keluar hasilnya, Bun. Apa keputusannya? 0? Hanol diapain? Ditolak, Direbus, Bunda. digoreng, ditumis. Hah? Hanol ditolak. Kesimpulannya? Hanol ditolak, Bunda. Kesimpulannya? Ada perbedaan pengetahuan 0 berdasarkan pengetahuan 1 dan 2, Bunda. Oke, terima kasih. Oke, Bunda. silakan nanti perbaiki PPT-nya. Oke. Iya, Bunda. Terus stop share screen. Siapa lagi yang mau? Kasih, Bun. Ayo. Maisara, Bunda. Maisara, lanjut. Ayo. Pinter Maisara ya. Maisara udah pinter ya, nggak boleh lagi salah-salah ya Maisara. Bayu, Atia, jangan sibuk berdua itu ya. Baik, Bunda. Mas, cepat, ada waktu untuk perbaikan ini. Sebelum jam 4 ini udah bisa maju lagi, baru lulus. Ayo, ayo main. Maisara nih kan. Ayo main. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan kasus kode 1A titik 5. Lewat. Ini sudah lulus kamu, Mei. Oh iya, Bunda. Lanjut. Ya, kasus berikutnya, Mei. Kasus A.10.1. Seorang nutrisionis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari pengaruh lama pemberian terhadap Z-score PB/U. Dengan memperhatikan syarat hubungan uji korelasi sebelumnya bermakna, maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut praktikkan. Untuk kerangka konsep lama pemberian ASI, yaitu Z-score PB/U, hipotesis H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara lama pemberian ASI terhadap Z-score PB/U. HA ada hubungan yang signifikan antara lama pemberian ASI terhadap Z-score PB/U. Mei, lain kali lama pemberian ASI sama Z-score tidak buat di kotak, Mei ya. Oh iya, Bunda. H0-nya H kecil. H0-nya itu, H0-nya langsung diganti itu, Mei. H0, hipotesisnya itu. Hipotesis 0-nya itu langsung diganti 0. Ya. Nah, oke. Lanjut. Langkah eksplorasi data yaitu klik analyze, lalu klik descriptive statistik, klik explore pada kotak explore, pindahkan variabel df ke kotak dependent list, klik plot, klik normalisasi plot with test, klik continue, klik OK, interpretasi output. Langkah uji non-parametric korelasi Spearman dengan SPSS, yaitu klik analyze, klik correlate, klik bivariate, akan muncul kotak bivariate correlation, klik variabel independen dan variabel dependen ke kotak variabel, klik Spearman, klik OK, interpretasi output. Penyelesaian hasilnya, keputusan nilai sig yang didapatkan adalah 0,002, yaitu kurang dari 0,05. Maka HO ditolak. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara lama pemberian ASI terhadap Z-score PB/U. Oke, langsung ke SPSS-nya, Mai. Mai? Ya, Bunda. Oke. Tapi variabelnya Bunda ganti boleh ya, Mai?
Ya, Bunda. Bunda minta ada nggak hubungan antara lama pemberian ASI dengan asupan protein. Protein 1. Oke, baik Bunda. Kenapa lo bilang nggak jadi sekarang? Novi bilang nggak jadi. Kenapa? Ujian. Ujian. Lalu klik analyze. Ke correlate variable. Mai, yang ini di stop dulu, Mai. Yang share screen ini di stop dulu, baru share screen lagi. Oh ya, Bunda. Sudah, Bunda. Pertama, klik analyze. Lanjut ke klik correlate. Eksplorasi dulu. Oh iya, Bunda. Deskriptif statistik, explore, lalu riset. Klik lama pasi dan protein 1 ya Bunda tadi. Ya. Protein 1. Lalu klik plot, ya. Normality, plot, continue, oke. Lalu didapatkan hasil apa keputusan atau kesimpulannya, Mai? Ada perbedaannya, Bunda. HO ditolak, Bunda. Nah, ada. Jadi ada hubungan antara lama pemberian ASI dengan asupan protein, Bunda. Kesimpulannya, Bunda, HO ditolak. Ada hubungan Oke, ya, iya, Mai. Sekarang kamu bisa menggunakan chi-square dengan cara lama ASI itu kurang dari 6 bulan atau kurang dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun dikategorikan. Proteinnya juga itu AKG sudah ada. Oke, selesai. Terima kasih, Mai. Itu nanti konsepmu tolong diperbaiki. Selanjutnya, stop share screen-nya. Siapa lagi mau maju? Iya, Bun. Oke, Atia. Sian Atia ini. Pacarnya Bayu ini. Ayo Atia, kalau nggak lulus iya, ini Bunda. sudah Atia, pulang lusun aja kau. Bunda. Bentar, Bun. Diam bisa. Kita langsung tuh orang mesti duluan. Kode 1 A.2.1. Seorang nutritionis melakukan penelitian dengan cara melakukan pengukuran antropometri balita dengan asupan zat gizi. Hasil analisis yang diperoleh digunakan dengan jelaskan data apakah yang dibutuhkan untuk penentuan besar sampel pada kasus tersebut. Praktekkan. Data yang diperlukan adalah data proporsi balita dalam suatu populasi, data antropometri balita, data asupan zat gizi balita. Desain penelitiannya desain cross-seksional.
berdasarkan skala ukur variabel dependen dan independen. Langkah-langkahnya, pertama, klik aplikasi size, lalu klik estimate, lalu pilih menu 1.3a, hipotesis test for population proportion, one size test. Untuk alfanya itu 5, lalu 1 min betanya itu 95, P-nya 0,30, PA-nya 0,1, lalu hasilnya ada 39. Untuk kesimpulan, sampel minimal untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi balita dengan status gizi balita adalah 39 orang. Bunda, kode 2, A2.2.1. Seorang nutritionis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mempelajari hubungan asupan protein dengan Z-skor PB/U. Maka uji statistik apakah yang cocok untuk kasus tersebut? Uji yang dipakai adalah uji korelasi. Untuk kerangka konsepnya adalah asupan gizi, protein, PBU 0, PBU 01, PBU 03. Untuk langkah-langkahnya, pertama, siapkan data. Lalu, pertama kita akan mewujudkan normalan data. Yang hasilnya yaitu distribusi tidak normal karena sig-nya di bawah 0,05. Untuk langkah-langkah uji korelasinya, pertama klik analyze, correlate, korelasi bivariat. Lalu tindakan variabel. Langsung ke SPSS-nya, Nak. Langsung ke SPSS-nya. Atia paham? Langsung ke SPSS-nya. Iya. Ini udah, Bun. Udah muncul, Bun. Udah belum sih? SPSS-nya. Udah muncul belum, Bun? Udah, Bun. Udah sih. Halo, Bunda. Udah muncul, Lihat, stop dulu yang ini, share ulang. Yang mana, Bun? Yang PPT tadi, Bun? Oh. Ya, Bun, bentar, Bun. Ayo, sudah terlihat Atia, silakan. Nanti Bunda marah betul ya Atia, kamu udah maju terakhir-akhir, nggak melakukan eksplorasi data. Iya, Bun, udah tadi, Bun, uji kenormalan datanya, Bun. Iya, kalau nggak normal, nggak mungkin kamu pilih persen korelasi. Untuk uji kenormalan yaitu analyze, lalu tadi deskriptif, lalu explore. Untuk masukkan variabel PBU0 dan protein. Lalu plots-nya normality, continue, lalu oke. Harus apa tuh caknya tuh cak tahu di kalau itu nah. Itu pasti cuma infonya baik. Test of normality-nya sig-nya 0,00.
Di bawah 0,05. Tidak normal, Bun. Jadi datanya distribusinya apa, Tia? Tidak normal. Oke, kalau tidak normal, apa yang kamu pilih? Silakan lakukan. Aku udah bisa kok ininya. Udah bisa. Bentar, Bun. Makin merah nih. Mana? Masa kita bawa laptop? Gitu. Ayo, silakan Atia. Ini variatnya. Menggunakan Ayo Atia. menggunakan uji C-square, Bun. C-square. Kalau tidak normal. Wah, chi-square. Tadi persen, sekarang chi-square. Tadi korelasi. Sekarang Bunda suruh apa kamu? Kalau tidak normal pakai uji apa? Kalau datanya tidak normal. Iya, tunggu nak ya. Iya, iya. 30 menit lagi, 30 menit lagi. Ya. Atia. Kalau distribusinya nggak normal, ada dua yang kamu bisa lakukan. Pertama, pakai Spearman korelasi atau datanya dikategorikan supaya bisa pakai chi-square. Tapi kan di kasusmu itu tidak ada kata-kata. Coba kamu tayangkan lagi kasusmu. Habis waktu kita ini. Coba lihat. Lihat yang PPT yang kamu buat itu di kerangka konsepnya. Di kerangka konsepnya, coba kamu lihat, kamu maunya seperti apa? Dikategorikan atau dinumerikan? Kerangka konsep. Berarti ini numerik. Satu aja PBU-nya itu Atia, nggak mungkin 3-3. Kalau 3 itu nanti variabel independennya hanya 3. Iya, Bunda. Tutup dulu Atianya, kasihan. Kasihan yang lain.
Jadi yang namanya di variabel itu, nak, satu variabel independen, satu variabel dependen. Kalau dua, belum belajar kamu kalau variabel dependennya dua. Kalian baru belajar variabel dependen baru satu, jangan langsung dua. Ya, Bunda. Oke, paham kamu? Berarti kamu numerik. Jadi tadi di PPT-mu salah. Kalau dia tidak normal, maka kamu bisa pakai Spearman. Klik yang mana? Tadi kan sudah ada temannya yang maju. Coba kamu baca betul di slide 7. Slide-nya banyak sekali ini. Slide 7. Nah, Seorang nutri. Iya. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau begitu dia tidak normal, pakai Spearman. Oke, perbaiki nanti. Ya, Bunda. Kembali lagi ke itu. Kembali lagi ke jendela SPSS biar tuntas ini. Pakai Spearman. Ya.
Bunda nggak mau muncul, Bun, hasilnya, Bun. Kita pertama klik analyze, terus correlation, bivariate, masukkan protein dan PBU. Lalu klik eksperimen dengan option exclude case firewalls. Continue. Oke. Udah mau muncul, Bun, hasilnya, Bun. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Boleh lanjut atau tidak, Bun?
Ya.